Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Bersama kami menyampaikan fakta secara aktual, tajam, dan berimbang. Kabar baik datang dari dunia olahraga tanah air. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI baru saja memastikan keikutsertaan skuad Merah Putih di ajang bergengsi Asian Games Nagoya 2026. Berdasarkan konfirmasi resmi dari Asian Taekwondo Union, Indonesia sukses mengamankan 3 tiket kualifikasi untuk berlaga di pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut. Dalam tajuk utama kali ini, kita akan membedah 5 poin krusial. Pertama, kepastian tiket Asian Games Nagoya 2026. Kedua, siapa saja atlet penyumbang kuota tersebut. Ketiga, peta persaingan taekwondo di tingkat Asia. Keempat, evaluasi dan seleksi lanjutan dari PBTI. Dan kelima, penelusuran fakta selengkapnya melalui portal Gensa Media Indonesia. Kita masuk pada sorotan pertama. Tiket Asian Games Nagoya 2026, sebuah konfirmasi resmi. Angka krusial bagi Indonesia saat ini adalah 3. Ya, 3 nomor pertandingan dipastikan menjadi milik kontingen kita. Berdasarkan konfirmasi terbaru, 1 tiket sudah lebih dulu dikunci dari nomor Pumse Putra. Kini, angin segar kembali bertiup dengan tambahan 2 tiket kualifikasi baru dari sektor Kyorugi. Ini jelas melengkapi total kuota keberangkatan skuad Garuda menuju Jepang nanti. Merespons kepastian kuota ini, Ketua Umum PB Taekwondo Indonesia, Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon memberikan pernyataan resminya. Beliau menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil langsung dari konsistensi pembinaan atlet yang terus dijalankan oleh federasi. Fakta ini juga menjadi bukti nyata bahwa daya saing taekwondo nasional terus meningkat dan siap menghadapi kerasnya persaingan di level benua Asia. Selanjutnya, poin kedua. Siapa sajakah atlet penyumbang kuota untuk Indonesia pada babak kualifikasi ini? Mari kita bedah data di lapangan. Tiket pertama sukses diamankan oleh atlet M. Rizal dari nomor Pumse Putra. Kepastian ini diraih setelah Rizal tampil gemilang dan berhasil membawa pulang medali perunggu pada ajang kejuaraan Asia Taekwondo di Mongolia. Keberhasilan Rizal ini menjadi pembuka jalan yang sangat penting bagi kontingen Indonesia, khususnya di nomor seni atau Pumse. Beralih ke sektor pertarungan atau Kyorugi. Di kelas under 68 kg, tiket berharga ini didapat dari penampilan ngotot M. Bassam Raihan. Secara kronologis, Bassam mencatatkan kemenangan penting atas wakil Jepang Shuki Asada. Meskipun langkahnya harus terhenti di perempat final oleh atlet Kazakhstan Samirkhon Ababakirov. Akumulasi poin kompetisi yang dikumpulkan Bassam secara matematis sudah cukup mengamankan kuota bagi Indonesia. Skenario serupa juga terjadi pada perolehan tiket ketiga di kelas under 80 kg. M. Raihan Fadilah menjadi tokoh utamanya. Raihan sukses mencatatkan kemenangan meyakinkan saat berhadapan dengan atlet asal Nepal, Abhishek Baral. Dan walau lajunya kemudian dihentikan oleh wakil Uzbekistan, J.J. Sunov, akumulasi poin dari penampilan Raihan ini memberikan kontribusi yang sangat vital, memastikan 1 kuota tambahan lagi menuju Nagoya. Bagian ketiga, peta persaingan Taekwondo Asia dan tantangan berat yang menanti di Nagoya. Memastikan tiket adalah satu hal, namun mengeksekusi strategi di arena nanti adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Di nomor Pumse Putra, Indonesia langsung dihadapkan pada realitas persaingan level elit. Rival-rival berat sudah menanti, mulai dari negara-negara yang memang menjadi penguasa taekwondo seperti Korea Selatan, Iran, dan Chinese Taipei. Dan tentu saja, kita tidak boleh melupakan Jepang yang tampil dengan keuntungan penuh sebagai negara tuan rumah. Tekanan kompetisi juga tidak kalah sengit di sektor Kyorugi. Di kelas under 68 kg yang secara historis memang selalu menjadi kelas neraka dalam olahraga ini, Indonesia harus bersiap melawan dominasi atlet dari Cina, Iran, Korea Selatan, hingga Uzbekistan. Sementara itu, untuk kelas under 80 kg, pesaing terberat dijadwalkan akan datang dari Iran, Korea Selatan, Uzbekistan, serta kekuatan dari Asia Tenggara yakni Thailand. Poin keempat, evaluasi dan seleksi lanjutan, yang menjadi langkah strategis nasional ke depan. Pemirsa, 3 tiket memang sudah aman di tangan. Namun siapa atlet yang akan benar-benar diterbangkan menuju Jepang ternyata masih belum berstatus final. Fakta ini ditegaskan langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBBTI Pino Indra Perdana. Beliau menyatakan siapa yang mewakili Indonesia belum final karena kami akan memilih atlet terbaik melalui pemantauan lanjutan. Ini berarti tiket tersebut adalah milik negara dan yang akan bertanding nantinya adalah talenta yang paling siap secara fisik, mental, dan strategi. Guna memastikan hanya yang terbaik yang berangkat, PBTI telah menetapkan lini masa seleksi yang ketat. Titik pantau utama terdekat adalah kejuaraan Satria Nusantara di Bandung yang akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Ajang ini diproyeksikan menjadi medan penilaian yang sangat krusial. PBTI menerapkan sistem seleksi berjalan yang terus dipantau secara berkelanjutan demi meracik komposisi tim paling tangguh untuk diturunkan di Nagoya nanti.
Secara objektif, PBTI menegaskan bahwa partisipasi ini bukan sekedar untuk meramaikan kompetisi. Target puncak federasi sangat jelas, yaitu skuad Indonesia harus mampu bersaing memperebutkan podium. Ini adalah momen pembuktian kapasitas atlet kita, sekaligus ambisi nyata untuk mematahkan dominasi absolut negara-negara yang selama ini menjadi langganan juara di kawasan Asia. Poin kelima, portal Gensa Media Indonesia. Untuk pemberitaan selengkapnya, Demikian uraian fakta yang berhasil kami himpun terkait kesiapan kontingen Taekwondo Indonesia menuju ajang Asia. Untuk mendalami artikel jurnalistik secara komprehensif, melihat data statistik, dan memantau perkembangan terkini Timnas Taekwondo kita, Anda dapat langsung mengakses situs terpercaya melalui portal Gensa Media Indonesia. Kami tegaskan komitmen untuk selalu menyajikan jurnalisme yang berpatokan murni pada fakta dan kode etik. Menutup edisi kali ini, ada satu pertanyaan krusial yang patut kita kawal bersama. Berbekal 3 tiket yang sudah di tangan, mampukah sistem seleksi ketat PBTI ini melahirkan skuad merah putih yang tangguh untuk menumbangkan para raksasa Taekwondo Asia di Nagoya nanti? Waktu dan pembuktian di arena lah yang akan menjawabnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.